Halo, sebenarnya saya itu ingin mengupload video itu rutin gitu. Tapi ternyata yang susah itu bukan memulai, tetapi coba untuk konsisten. Itu ternyata yang sulit gitu. Tapi oke lah, sekarang saya coba lagi em, bikin konten, mengupload sesuatu yang kiranya dekat dengan saya. Awalnya kan itu tujuan saya itu gitu. Jadi tidak berdasarkan pendapat orang, tapi apa yang dekat dengan diri saya gitu. Nah, saya akan mulai dengan saya punya 3 orang anak. Yang pertama adalah Firdaus Asfarizal, yang kedua adalah Fauzan Gibran Rizal, kemudian yang ketiga adalah Fatir Tristan Rizal. Nah, untuk edisi kali ini saya ingin berbicara tentang anak saya yang sulung gitu. Nah, anak saya yang sulung ini namanya eh, Firdaus Asfarizal, lahir 20 Agustus 2007. Oke, 2007. Nah, saya mau cerita tentang sosok seorang Firdaus Asfarizal. Berarti sekarang umurnya kurang lebih hampir 14 tahun. Sudah 14 tahun, mau 15 tahun gitu. Lagi remaja lah gitu. Nah, dulu waktu awal sebelum lahiran Asfa, saya tuh mikir jangan sampai dia lahirnya 17 Agustus. Saya ingat betul, waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Tanggal 17 itu kita masih ada pameran lah, pameran pembangunan kayak gitu, kita supporting segala macam. Saya khawatir, aduh jangan sampai anak saya lahir di 17 Agustus gitu. Tapi ya uh, ternyata di tanggal 20 Agustus gitu, di salah satu rumah sakit bersalin di Kota Kupang. Nah, kemudian itu adalah uh, yang salah satu yang merubah hidup saya. Jadi yang tadinya tidak tidak pernah terfikirkan, ternyata saya mengalami uh, itu salah salah satu kejadian yang merubah mindset saya atau sudut pandang saya terhadap sesuatu gitu, tetap terhadap kehidupan, terhadap um, bagaimana bersikap begitu. Itu adalah sosok Firdaus Asfarizal, dipanggilnya Asfa. Nah, kemudian dia lahir, terus saya berpikir, oh ini ya perasaan punya anak itu seperti ini gitu. Nah, ekspektasi saya awalnya memang ya mau laki-laki mau perempuan is oke lah gitu, yang penting ada anak gitu. Nah, lahirlah sosok bayi mungil namanya Firdaus Asfarizal gitu. Berangkat besar 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 besar, makin kekini saya tidak punya kekhawatiran yang mendalam sebenarnya gitu. um, Memang saya mencoba menciptakan situasi senatural mungkin gitu. Tidak perlu adanya pemaksaan, tidak perlu adanya doktrin, karena saya sadar betul bahwa era atau zaman saya dan anak saya itu berbeda. Ya kebayanglah kalau zaman dulu mana bisa kita mau berargumen sama orang tua. Yang benar saja bisa salah, apalagi yang argumennya belum tentu benar, habis kita. Nah, sekarang tuh saya alami gitu. Eh, Era digital, era online gitu kan, yang handphone itu udah jadi bagian daripada kebutuhan yang vital bagi anak-anak sekarang. Awalnya saya sulit menerima itu, tapi makin kesini saya ya sudahlah gitu, karena itu adalah bagian daripada kebutuhan mereka gitu. Nah, saya memang uh, tidak menaruh harapan yang besar sekali agar itu tidak menjadi beban kelak bagi anak-anak saya. Tapi sejujurnya saya mengharapkan kalau ibaratkan saya memiliki sebuah kerajaan yang permaisurinya adalah tentu istri saya dan ibu dari anak-anak saya kan. Kemudian putra mahkota saya adalah Asfa. Jadi layaknya seorang putra mahkota, dia harus bisa bukan hanya sebatas mewarisi, tapi juga dia bisa
bisa mewujudkan atau meneruskan proses yang sudah saya bangun gitu. Termasuk dia bisa menjaga adik-adiknya, dia bisa jadi panutan buat adik-adiknya karena dia adalah putra mahkota di sini gitu. Sehingga saya berharap semoga dia dia layaknya seorang putra mahkota gitu. Jalan apapun yang akan dia tempuh nanti bagi saya tidak jadi satu keharusan gitu. Apakah dia harus menjadi wira swasta, kemudian atau pegawai atau apapun itu, tapi saya berharap itu adalah pilihan hidup yang dia bisa pertanggungjawabkan nanti gitu. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa dia adalah putra mahkota saya, jadi ada sedikit nilai lebih di mana dia adalah uh, secara umur dia kakak nih terhadap adik-adiknya. Nah, dengan begitu sebagai kakak maka buat kakak Asfa bertindaklah, berbuatlah layaknya seorang kakak. Ya, karena ayah nanti akan menitipkan, akan menaruh sesuatu di pundaknya kakak Asfa. Gitu. Nah, untuk itu ayah ayah harap Asfa bisa memanfaatkan status yang Asfa punya gitu. Nah, itu sekilas tentang anak saya. Sekarang dia udah kelas 3 SMP, sebentar lagi dia sudah mau SMA. Sejujurnya saya bilang bahwa dia mau SMA saja itu rasanya wow, anak saya mau SMA. Yang dulu di zaman saya, oh ya dulu saya seperti ini, apakah dia juga seperti saya? Nggak tahu gitu, tapi uh, saya mengucapkan bahwa dia sudah mau SMA saja, oh iya anak saya sudah akan besar gitu. Nah, itu sekilas tentang kakak Asfa. Nah, next video saya akan bahas juga tentang orang-orang dekat dalam hidup saya, salah satunya ya anak kan. Nanti saya akan bahas, tunggu ya video berikutnya. Bye bye.